Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan dan bersama, malah kita merayakan perayaan di mana sakramen perkawinan ini kita siapkan nanti dan begini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kekudusan itu tentu bukan semata-mata karena berapa banyak yang hadir, tetapi kekudusan itu pertama-tama muncul karena awal yang mempertemukan kalian berdua, awal yang kemudian mempersatukan kalian berdua, dan ikatan perkawinan itu satu dan tak terselaikan. Itu harus tetap kekudusan sakramen perkawinan. Maka saudari-saudari yang terkasih, maka kita bersama-sama menyiapkan hati dan diri kita agar kita pantas untuk merayakan karya penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan yang salah. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya berkat saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua calon mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan mereka yang melandasi citra untuk saling meningkatkan diri di hadapan. Limpahkanlah rahmat-Mu atas diri mereka berdua, buatlah mereka pantas dan suci, agar mampu menjadi tanda keadilan yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan perkataan sabda kita. Aku akan menjadikan menolong baginya yang sepadan dengan Dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang besar. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidurnya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan kayu. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu,
diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu menghubungi Dia. Sedang Dia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan ibumu?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi hidup." Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu.
Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat siang berkat dalam. Sehat-sehat. Ini di live ya, ini di live. Yang ikut live. Saudara-saudara yang terkasih, baik yang hadir di sini, Bapak Ibu, para saksi dan nasibahnya, dan kedua calon mempelai juga dimanapun Anda berada yang sedang nonton live. Hari ini bersama-sama kita mendukung dengan cara kita mendukung kedua saudara kita, Mas Aris dan Mbak Rosa, yang ingin mengikrarkan cinta mereka dalam ikatan perkawinan Katolik yang kudus. Rasanya sudah demikian banyak bekal yang diberikan untuk kedua calon mempelai ini, khusus perkawinan dan lain sebagainya. Maka pada bagian kesempatan kali ini saya tidak akan memberikan banyak hal. Cukup diingat satu hal saja. Hari ini tanggal kita nih 27 Juni 2021. Anda berdua di dalam gereja ini akan dan nanti berarti mengikrarkan janji perkawinan di hadapan Allah, di hadapan orang tua, di hadapan umat. Dan janji itu yang nanti akan diucapkan punya konsekuensi. Konsekuensi perkawinan yang sah, perkawinan Katolik sekali sekali seumur hidup. Hidupnya itu berdua kurang. Hidupnya siapa? Seumur hidup pasanganmu. Jadi nikah secara Katolik dan punya keinginan menikah meneh, entenono kuwi mau. Itu. Putusnya ikatan perkawinan di dalam gereja Katolik itu oleh kematian salah satu, maka seumur hidup pasangannya. Bahwa mau menghidupi aturan dan dihidupi perkawinan sekali selamanya juga boleh, tetapi itu bukan yang dituntut oleh gereja. Niku penghayatan pribadi, sekali seumur hidup pasangan. Maka itu saja yang diingat. Hari ini tanggal 17 Juli 2021. Anda berdua akan menerapkan janji perkawinan yang punya konsekuensi. Itu tadi konsekuensinya. Maka kalau sadar dengan konsekuensinya, mau tidak mau, yo senenge yo ditampa, susah yo diterima. Lupa kita pakai bahasa Jawa. Susahnya diterima, senengnya juga diterima. Baiknya juga dipeluk, jeleknya juga dipeluk. Itu konsekuensinya. Kalau hanya menerima, kadang kan kalau janji itu suka begini sih. Mana nih bagian janji?
Saya berjanji kepadamu dalam untuk bosok bungok turunnya lek karuan. Ini begitu kan bagian malam ini pengen dibatin. Di saat sehat serune keras. Begitu bagian sakit, yo nonton bukan itu. Tetapi ya untung dan malah ya sehat dan sakit dalam segala harus diterima. Itu kalau kemudian ingin sungguh menghidupi perkawinan sekali seumur hidup. Itu saja sebenarnya yang ingin saya tekankan. Kalau pun tidak mengingat yang lain-lain hajinya apa itu rakelinnya romo. Ingatlah, mosok nek tanggal pernikahan rakelinnya. Ingatlah itu janjinya apa lupa romo. Tanggal nikah 27 Juni 2021 di hadapan Allah. Kalau sudah di hadapan Allah, opo yo arep wani neko-neko. Jangan pernah menjadikan perkawinan Katolik yang kudus menjadi perkawinan dolanan. Apa artinya perkawinan dolanan? Pernah lihat anak kecil ya? Atau mungkin pernah ngomong anak kecil ya? Anak kecil itu kalau punya mainan baru kemana-mana dibawa. Wah, mau dipinjam temannya? Enggak boleh. Nanti kalau sudah lama minta ya. Jangan menjadikan perkawinan Katolik yang kudus menjadi seperti itu. Isih mantenannya nang di tadi mau masuk manten 5 tahun pernikahan masih gandengan kemana-mana. Yakin neng gereja langkat dewe ya. Nanti kalau sudah 10 tahun perkawinan ngarep buri. Kalau sudah 20 tahun perkawinan wis kono bu mangkat dhisik kok tak nyusul. Tekan gitu boleh ijari nyusul kok teko-teko. Boleh mampir paruh. Jangan pernah jadikan perkawinan menjadi seperti itu. Melalui hal-hal yang kecil, hidupilah perkawinan itu sekali seumur hidup. Maka kuncinya bagi saya cuma satu. Menikah itu jangan hanya hari ini. Sesuk ya nikah. Jadi sampai dino ini manten anyar terus. Kalau menikahnya hanya Mbak Rosa pernah enggak Mas Aris mengatakan begini, nek manggil Dik apa piye? Oh nama, langsung nama. Rosa, aku mencintaimu seumur hidupku. Lu pernah enggak bilang begitu? Wah, aku mencintaimu selamanya. Lu pernah enggak bilang begitu? Kalau secara langsung begitu sih kayaknya nggak pernah ya. Lewat WA atau lewat itu? Jujur ya, orang lain ngapusi ya, tinggal tak tinggal lu. Pernah nggak? Pernah sih Romo. Pernah. Ya. Oke, memang pernah. Titik, nggak usah diterusin ya. Saya ini Mas Aris, pernah nggak Mbak Rosa bilang begitu atau menulis seperti itu? Pernah. Sebenarnya kami berdua sering mengungkapkan satu sama lain. Pernah ya? Pernah ya. Dan sudah saya pastikan itu mesti omong kosong. Kalau sampai mengatakan aku mencintaimu selamanya, saya ini diomongke sesuk wis lali. Yakin aku. Maka ubahlah itu. Jadikan lebih sederhana lagi. Cukup katakan aku mencintaimu sehari ini saja. Orang selamanya. Sehari ini saja. Dan itu kapan? Ucapkanlah setiap kalian berdua bangun tidur. Itu
Tuhan, izinkan aku mencintai istriku sehari ini saja. Tuhan, izinkan aku mencintai suamiku sehari ini saja. Tuhan, izinkan kami mencintai anak-anak kami sehari ini saja. Tapi setiap hari ucapkan itu. Bangun tidur, bawalah itu dalam doa kalian berdua. Wes mesti sampeyan dino kelingan terus. Kelingan apa? 17 Juni 2021. Jadi manten nanya. Ini nek selamanya saiki diucapke kok sore wis lalu. Saiki diucapke kok sore wis mulai. Nah, tapi kalau setiap hari bawalah itu dalam doa kalian berdua. Sederhana kan? Tetapi yang sederhana itu seringkali malah sulit. Saking sederhana, sulitnya apa? Lari. Maka pesan saya cuma dua itu, ingatlah 27 Juni 2021. Lalu yang kedua, hidupilah perkawinanmu lewat hal-hal yang sederhana. Contohnya apa? Bawalah dalam doa. Tuhan, izinkan aku mencintai pasanganku sehari ini saja. Setiap bangun tidur sampaikan itu, ucapkan itu, bawa dalam doa. Maka saya percaya seperti dalam bacaan Injil tadi, orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka mukjizat itu akan dialami. Kalau beriman, jangan takut. Sesulit apapun, seberat apapun hidup perkawinan, kalau kita percaya, cuma ada dua kata, jangan takut. Cuma itu bacaan hari ini sangat pas. Jangan takut, sesulit apapun. Mungkin pernah mendengar perkawinan itu begini, perkawinan begini. Jangan takut, percaya saja. Menaruh, menyerahkan keluarga hanya kepada Tuhan. Bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, justru di masa sekarang saya ingin bertanya kepada Anda berdua. Iki wis mantep tenan. Mantap ya, Mbak Rosa? Sampun nggih, mantep tenan ya. Baik, sebagai bentuk kemantapan biasa saya tanya ke umat, tapi karena saya ingin sesuatu yang lain siang ini, silahkan Anda berdua. Kalau biasanya kan ada sungkeman itu kalian saling meminta restu dari orang tua maupun mertua gitu ya. Sebagai bentuk ini sekarang sesuatu yang lain, silahkan kalian meminta restu pada orang tuamu masing-masing. Pak, Bu, saya ingin membangun hidup perkawinan. Kalau nanti sungkemannya, ini bukan sungkeman ya, minta restu. Minta restu pada bapakmu, pada ibumu, ingin membangun hidup berkeluarga, tapi padanya pada orang tuanya masing-masing. Kalau nanti sungkeman itu sudah sama orang tua dan orang tua dan mertua, tapi ini secara khusus saya ingin Anda berdua masing-masing memohon restu pada bapakmu, pada ibumu, bahwa kalian ingin membangun hidup berkeluarga. Karena saya percaya restu dan doa dari orang tua adalah kekuatan lain di luar kekuatan Allah yang akan membantu kalian berdua mengarungi bahtera rumah tangga. Silakan di sini aja di depan atau orang tuanya masing-masing ya. Mbak Rosa ke orang tuanya, Mas Aris ke orang tuanya gitu. Siapa duluan? Ya, Mas Aris silahkan. Bapak, Ibu, di depan Romo, Tuhan Yesus dan Bunda Maria, saya sebagai anak ragil ya Romo, di depan Bapak Ibu, selama
28 tahun lebih mendampingi secara tulus, mendidik karakter anak-anaknya secara Katolik, sehingga kami ada di depan Bapak Ibu sekarang. Ingin meminta restu bahwa kami berdua ingin memasuki bahtera rumah tangga, dan kami berjanji di depan Allah, di depan Romo, di depan Bapak Ibu semua, di depan para saksi, bahwa kami berjanji akan membangun keluarga Katolik yang baik dan mengikuti semua ajaran Tuhan Yesus. Mbak Rosa, monggo. Bapak, Ibu, dan adik, dan kakak saya yang saya sangat hormati. Sebelumnya tidak pernah terbayang kami berdua akan mengikrarkan janji di waktu seperti ini, keadaan seperti ini. Tapi Pak, Bu, seperti apa yang telah Bapak Ibu ajarkan kepada saya, putrimu ini, Bu, untuk selalu menerima segala apa yang terjadi dan tidak pernah patah semangat. Saya mohon restu, mohon izin, mohon doa tentunya Pak, Bu, untuk menikahi pria pilihan saya. Semoga kelak kami pun dapat menjadi keluarga yang selalu rendah hati, keluarga yang selalu taat kepada Tuhan Yesus. Sampun. Nggih, Bapak Ibu dipun restui nggih. Dipun disengkuyung nggih. Lalu juga masih membutuhkan, tentu mereka berdua masih membutuhkan pendampingan dari Bapak Ibu, meskipun pendampingan itu bukan dalam bentuk seperti anaknya dulu digondeli ning ya diculke, supaya keluarga baru ini nantinya akan tumbuh dan berkembang nyontok kayak wong tuane gitu ya. Itu moga-moga silahkan kembali ke tempat duduk. Artinya sekali lagi menjadi penambah pengingat, 27 Juni Anda berdua tidak hanya mengikrarkan janji, ning ya minta restu pada orang tua kalian. Moga-moga pengalaman ini, sharing ini, dan apa yang terjadi ini menginspirasi Anda berdua, menginspirasi kita semua di dalam menghidupi makna perkawinan secara Katolik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita lanjutkan dengan liturgi perkawinan. Silakan Mbak Rosa dan Mas Aris untuk berdiri. Didampingi saksi di sebelah kanan dan kiri. Aris dan Rosa, sungguh kalian berdua dengan hati yang bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini. Ya, sungguh. Bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan Gereja Katolik? Ya, kami bersedia. Sekarang silakan kalian berdua mengikrarkan janji. Saya akan bantu. Silakan saling berhadapan. Teksnya dan mic-nya diletakkan dulu saja. Silakan pada bagian ini dibeginikan. Silakan berjabat tangan. Berjabat tangan saja, berjabat tangan. Mas Aris membawa mic di sebelah kiri. Oke, begitu. Cukup terbantu dengan tulisan yang di bawah. Cukup bisa? Apa? Oke. Silahkan Mas Aris mengikrarkan janjinya. Saya, Yohanes Aris Arven Kurniawan, memilih engkau,
Lucia Natalia Rosari Ratri sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi ayah yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saya, Lucia Natalia Rosari Ratri, memilih engkau, Yohanes Aryas Advan Kurniawan, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Atas nama gereja Allah, di hadapan para saksi dan seluruh umat yang ada di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Yohanes Aryas Advan Kurniawan kenakan asli ini dari manusia sebagai lawan cinta dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lucia Natalia Rosari Ratri kenakan asli ini pada jeriman suami sebagai lawan cinta dan kesetiaan kepadanya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Bapak Guru dan para saksi serta kedua ini dengan demikian Aris dan Kak Esa sudah sah sebagai suami istri. Sebagai tandanya silakan bertukar tempat. Kalau tadi kalian yang benar tua dan menyusah, sekarang silakan kalian memohon berkat kepada orang tua kalian. Moga-moga keluarga yang akan kalian bangun tumbuh menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dan juga diberkati oleh orang tua kalian.
anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun dalam duka. Pergunakanlah semuanya ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Semoga Aris dan Rosa yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau-lah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usia manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usia manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkau-lah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ia
dan pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab ada penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-hamba-Mu Aris dan Rosa ini yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya mereka dipadukan menjadi satu. Engkau menguduskan kesatuan pria dan wanita tersebut dalam ikatan suami istri dan mengangkat perjamuan perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Engkau juga mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Engkau teguhkan tidak boleh diceraikan Bapa. Sudilah kiranya melimpahkan berkat-Mu kepada mempelai wanita Lucia Natalia Rosari Ratri, agar kasih dan damai tinggal di dalam dirinya. Semoga ia mampu menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Ya Bapa, berkatilah pula mempelai pria ini, Yohanes Aris Advent Kurniawan. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap gereja dan masyarakat. Semoga kedua mempelai selalu berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri yang terpandang karena berhidup yang baik dan berjasa untuk sesama. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi orang tua yang patut dicontoh dan bahagia melihat anak cucu mereka. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Saudari-saudaraku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh dan darah Kristus akan bawa kita sampai ke kehidupan kekal.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang. Dan pada saatnya nanti kami Engkau kumpulkan sebagai satu saudara dalam kerajaan-Mu yang abadi demi Kristus Tuhan kami. Kita akhiri perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Bapa yang kekal memberi kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan di rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga kita semua yang ada di sini, siapapun yang kita sebut dalam doa-doa kita, senantiasa dalam naungan lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, dengan demikian perayaan Ekaristi dan penerimaan sakramen perkawinan Mas Aris dan Mbak Rosa sudah selesai. Kita pergi membawa dan mewartakan kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah? Selamat siang semuanya, untuk keluarga besar Wonosari, keluarga besar Ambarawa, terutama dari keluarga besar putra saya sendiri Aris Arvin Kurniawan, dan terima kasih juga untuk keluarga besar istri saya di mana berada. Ya, terima kasih. Mohon maaf harus menghadiri secara virtual karena memang situasi yang tidak mendukung. Namun kami percaya doa yang saudara-saudara sampaikan, rekan-rekan sampaikan pun memberkati segala prosesi acara yang kami lakukan. Semoga dengan proses
pemberkatan perkawinan yang sudah berlangsung hari ini merupakan langkah awal untuk kami berdua sebagai suami istri untuk membangun bahtera rumah tangga yang sejahtera ke depannya. Untuk itu terima kasih banyak untuk waktunya, karena beberapa hal kondisi sehingga ya seperti ini kondisinya tidak memungkinkan untuk mengundang tamu, terutama keluarga dari kami, keluarga besar kami berdua. Kami mohon minta maaf. Semoga kiranya doa, dukungan, dan harapan menjadi bekal untuk kami berdua melangkah lebih baik ke depannya untuk membangun bahtera rumah tangga. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Dadah. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan?